Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurna waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan, sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Di sini saya akan membuat UAS video. Saya bernama Nur Syarif dengan NIM 22851400016. Baik, saya akan bikin video tentang tema hadis relasi sosial dalam bertangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani Abdul Aziz lu Abdullahi, hadasana Ibrahim Nur Sa'di an Abdi Syihab an Abi Salma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yuji jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakrim dofuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hambal dari kitab Mujam Al-Mufarros bab khair halaman 99. Terus ada asbabul wurud. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya saya kelaparan. Maka beliau mengutus seseorang kepada salah satu seorang istrinya berkata, tidak demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaranmu, saya tidak punya apa-apa selain air. Kemudian beliau mengutus utusan kepada istrinya yang lain dan ia pun mengatakan seperti itu juga, hingga semua istri beliau mengatakan sama, dengan demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak punya apa-apa selain air. Maka beliau bersabda, siapa yang mau ditamui malam ini, semoga Allah merahmatinya. Maka seorang laki-laki dari kaum Ansor berdiri seraya berkata, saya wahai Rasulullah. Maka ia pun berangkat dengannya menuju rumahnya dan kemudian berkata kepada istrinya, apakah kamu mempunyai sesuatu? Ia menjawab, tidak, kecuali makanan anak-anakku. Suaminya berkata, sibukkanlah mereka dengan sesuatu sehingga teralihkan. Dan apabila mereka hendak makan malam, maka tidurkanlah mereka. Dan apabila tamu kita masuk, maka padamkanlah lampu dan perlihatkanlah kepadanya seakan-akan kita sedang makan. Di dalam satu riwayat disebutkan, maka apabila ia akan duduk untuk makan, maka bangkitlah kamu menuju lampu hingga kamu memadamkannya. Perawi menuturkan, maka mereka pun duduk dan sang tamu makan sedang mereka berdua kelaparan semalaman. Dan pada pagi harinya datanglah kepadaku Rasulullah SAW dan bersabda, sesungguhnya Allah kagum terhadap perbuatan kalian berdua. Ia menambahkan dalam satu riwayat, maka turunlah ayat ini dan mereka mengutamakannya.
atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan. Terus ada biografi periwayat Abu Hurairah dilahirkan pada tahun 19 sebelum Hijriah, namun beliau sebelum memeluk Islam tidaklah diketahui dengan jelas. Tetapi pendapat yang masyhur adalah Abdushi Syam. Sedangkan nama Islamnya yaitu Abdurrahman. Beliau berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Ketika itu ibunya belum menerima Islam, bahkan menghina Rasulullah. Abu Hurairah menemui Rasulullah, meminta beliau berdoa agar ibunya masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah kembali menemui ibunya lalu mengajaknya masuk Islam. Ternyata ibunya telah berubah pikiran dan bersedia masuk Islam setelah pulang dari perang Khaybar. Rasulullah ingin memperluas Masjid Nabawi ke arah barat dengan menambah ruang sebanyak 3 tiang lagi. Ketika Rasulullah mengangkat batu untuk fondasi tiang, Abu Hurairah langsung meminta agar beliau menyerahkan batu tersebut, tetapi Rasulullah menolak dan berkata, tiada kehidupan sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah sehingga siapapun yang Rasulullah cintai maka ia pun ikut mencintainya. Misalnya Abu Hurairah suka menciumi Hasan dan Husain karena beliau melihat Rasulullah suka menciumi kedua cucunya. Beliau diberi gelar dengan nama Abu Hurairah. Diceritakan pada suatu hari ketika Abu Hurairah bertemu Rasulullah, beliau bertanya pada Abu Hurairah tentang apa yang di dalam lengan bajunya. Lalu Abu Hurairah memperlihatkan bahwa di lengan bajunya ada seekor anak kucing. Setelah itu beliau diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan nama Abu Hurairah, dan semenjak itu beliau lebih suka dipanggil nama gelar tersebut. Lalu Abu Hurairah pindah ke Madinah untuk bekerja. Di sana beliau bekerja sebagai pekerja kasar atau kita sering disebut dengan buruh. Beliau sering mengikatkan batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Diceritakan bahwa beliau berbaring menghampar di mimbar masjid sehingga orang-orang menyangka beliau sudah tidak waras lagi. Ketika Rasulullah mendengar kabar tersebut, beliau langsung menemui Abu Hurairah dan menjelaskan kepada orang-orang bahwa Abu Hurairah berbuat seperti itu karena lapar. Lalu Rasulullah memberinya makanan. Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Pada suatu hari beliau duduk di pinggir jalan di mana orang-orang berlalu lalang. Waktu itu beliau melihat Abu Bakar berjalan, lalu beliau meminta agar dibacakan satu ayat Al-Quran. Saya bertanya begini supaya beliau mengajakku ikut dengannya dan memberiku pekerjaan. Kata Abu Hurairah, akan tetapi Abu Bakar hanya membacakan ayat Al-Quran lalu kemudian pergi. Lalu beliau melihat Umar bin Khattab dan berkata, tolong ajari saya ayat Al-Quran. Terus kontes kekinian. Ada kontes kekinian. Tetangga merupakan orang yang hidup di sekitar lingkungan tinggal kita. Tetangga juga yang paling mengerti tentang kehidupan kita dibandingkan dengan keluarga kita. Dalam Islam yang disebut dengan tetangga, 40 rumah dari rumahmu, baik sebelah timur, barat, selatan, hingga dan utara.
mereka semua itu tetangga kalian memiliki hubungan baik terhadap tetangga, menjadikan lingkungan hidup terasa harmonis dan tentram. Dan di saat kita terkena musibah, tetanggalah orang pertama yang akan membantu kita. Akan membantu kita. Maka dari itu kita dalam Islam memuliakan tetangga itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, serta sangat diperintahkan dalam Islam untuk selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Berbuat baik terhadap tetangga secara tidak langsung membuat iman kita tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mencerminkan akhlak baik kepada siapapun, meskipun tetangga yang tinggal di dekat kita berbeda keyakinan terhadap kita. Udah 10 menit lebih nggak? Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.